Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Saya akan kembali untuk membahas beberapa soal. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk dalam pembahasan soal untuk materi momentum. Jadi kami seperti biasa, kami sudah menyiapkan beberapa soal, sekitar 5 soal dan pembahasannya. Tetapi mungkin kami hanya menjelaskan sekitar 3 soal. Nah, untuk dua soal berikutnya itu bisa dilihat oleh teman-teman seperti apa pembahasan yang kami buat, tetapi kami tidak akan menjelaskan ya. Cuma dalam bentuk tulisan saja. Kemudian silakan dipelajari dan dipahami, dan jika ada yang ingin diskusikan silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, kemudian kami juga telah menyiapkan beberapa soal latihan mandiri. Kami berharap dengan memahami pembahasan soal yang kami berikan, ya 5 nomor ini, itu bisa menjadi modal bagi teman-teman untuk mengerjakan latihan mandiri, ya, latihan mandiri. Nah, maaf, ini bukan latihan mandiri di sini ya. Ini saya kasih latihan terbimbing. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. 2 buah balok bergerak di sepanjang sumbu X pada lantai licin. Sebuah pegas dengan konstanta 1120 Nm per meter terpasang pada balok 2 seperti pada gambar. Diketahui balok 1 M1 2 kg bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 10 meter per second, dan balok 2 M2 sama dengan 5 kg bergerak dengan kecepatan V2 sama dengan 3 meter per second. Ketika balok 1 menumbuk pegas yang terpasang pada balok 2 dan menekan pegas sehingga tertekan maksimum, maka sesaat kemudian sistem balok pegas bergerak dengan kecepatan V. Setelah itu balok 1 terlepas dari pegas. Jika pada semua peristiwa di atas energi mekanik sistem tetap ya konstan dan massa pegas dapat diabaikan, tentukanlah A kecepatannya setelah tumbukan, berarti kecepatan V. Kemudian B perubahan panjang pegas ketika tertekan maksimum, dan C besar kecepatan dari balok 2 setelah balok 1 terlepas dari pegas. Nah, kira-kira seperti ini penjelasan gambarnya. Jadi balok M1 ini akan bergerak, jadi sama-sama ya bergerak ke kanan, masing-masing kecepatannya berbeda. Nah, ke V1 ini lebih cepat, V10 meter per second. Karena ini lebih cepat dibanding ini, maka V1 akan menumbuk pegas ini, akan menumbuk pegas. Kemudian M1, M2 dan pegas akan bergerak secara bersama-sama beberapa saat, hingga kemudian M1 ini kehilangan energi, ya, kehilangan energi dan berhenti ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, sekarang karena setelah tumbukan 3 benda ini bergerak bersama-sama, kecepatannya menjadi V. Ini yang akan kita tentukan. Di sini telah dikasih kata kunci bahwa energi mekanik sistem tetap. Berarti energi mekaniknya konstan ya. Oke. Nah, untuk menjawab kecepatan V ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, bahwa momentum sebelum itu sama dengan momentum setelah. Berarti momentum sebelum itu berarti M1 kali V1 ditambah ya M2 dikali V2, karena kan M1 akan menumbuk M2 melalui pegas. Nah, kemudian dikatakan bahwa keduanya bergerak bersama-sama dengan kecepatan V. Berarti langsung saja M1 tambah M2 dikali V. Nah, sekarang kita mau cari berapa nilai V-nya. Nah, langsung saja kita ubah persamaan ini, berarti V sama dengan M1 dikali V1 tambah M2 kali V2 dibagi M1 tambah M2. Kita masukkan nilainya, M1 2, V1-nya 10, M2-nya 5, dan V2-nya 3. M1 tambah M2 berarti 7. Nah, berarti 20 tambah 15 sama dengan 35 dibagi 7. Nah, berarti kecepatan sistem setelah tumbukan jadi sama-sama, yaitu 5 meter per second. Nah, kemudian perubahan panjang pegas ketika tertekan maksimum. Nah, kita lihat karena M1 lebih cepat dibanding M2,
maka tentu si M1 ini akan menumbuk pegas ya. Jadi kemudian pegas akan tertekan sejauh misalnya ini akan tertekan sejauh X. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa X-nya? Nah, seperti yang di sini kan dijelaskan bahwa energi mekanik sistem tetap. Berarti dapat kita katakan bahwa di sini kan tidak energi mekanik kan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, di sini kan tidak ada energi potensial ya. Karena sistemnya ini kita anggap bahwa ini adalah acuan. Ini acuan. Berarti yang ada hanyalah energi kinetik kedua benda ini ya. Ini jadi energi kinetiknya kalau kita jumlahkan ya, energi kinetik total sebelum sama dengan energi kinetik setelah. Ya, energi kinetik total setelah. Energi mekanik sistem tetap. Ya, jadi energi mekanik itu kalau misalnya satu benda atau dua benda atau lebih, nah kemudian dia punya kecepatan dan dia punya posisi, berarti pakai persamaan ini. Nah, dalam kasus ini karena bendanya bergerak sama-sama, berarti tinggal kita totalkan saja energi kinetiknya ya. Energi kinetik totalnya, karena dikatakan energi mekaniknya tetap. Berarti langsung kita jumlahkan energi kinetik benda 1 sebelum tumbukan dijumlahkan dengan energi kinetik benda 2 setelah tumbukan, itu sama dengan kan bendanya bergerak sama-sama. Berarti dia punya energi kinetik gabungan. Ya, jadi kinetik 1, kinetik 2. Setelah mereka tumbukan, maka ada yang muncul namanya energi kinetik gabungan. Nah, selain energi kinetik gabungan, pegas juga kan mengalami perubahan panjang. Berarti dia punya energi. Ya, dia punya energi. Inilah yang disebut dengan energi potensialnya pegas. Jadi keadaan satu sebelum sama dengan setelah. Nah, jadi energi sebelum sama dengan energi setelah. Kebetulan sebelum itu hanya energi kinetik saja, tidak ada potensial ya. Nah, kemudian setelah ada energi kinetik, karena kan dua benda bergerak bersama-sama, kemudian ada energi potensial, tapi potensialnya adalah potensial pegas. Makanya kita punya persamaan ini. Jadi kinetik 1 tambah kinetik 2, sekali lagi tidak ada potensial ya di keadaan awal, kemudian sama dengan kinetik gabungan ditambah potensial pegas. Nah, tinggal kita masukkan. Ini kinetik 1 berarti 1/2 M1V1 kuadrat ditambah kinetik 2 1/2 M2V2 kuadrat sama dengan 1/2. Ini karena dia gabungan berarti M1V1 V ini adalah kecepatan gabungannya ya, kecepatan gabungan, kecepatan setelah tumbukan. Berarti 1/2 M1 M2 V kuadrat ditambah 1/2 KS kuadrat. Yang ini adalah energi potensialnya pegas. Nah, langsung saja dari persamaan ini, kalau kita sederhanakan, 1/2-nya kan bisa kita hilangkan. Nah, kemudian berarti M1V1 kuadrat ditambah M2V2 kuadrat dikurang M1 tambah M2V2 kuadrat, yang ini di atas ya. Nah, sama dengan 1/2 KX kuadrat. Berarti X kuadratnya, sebelumnya hilang. Berarti X kuadratnya sama dengan yang ini tadi, ini kan dikurangkan, kan ini pindah ke sebelah. Jadi ini dibagikan dengan K, berarti M1V1 kuadrat ditambah M2V2 kuadrat dikurang yang ini M1 tambah M2V2 kuadrat dibagi dengan K. Nah, tinggal kita masukkan nilainya ya. Jadi M1 itu 2, kemudian V1-nya 10, berarti kemudian M2-nya 5, V2-nya 3, kemudian M1-nya 2 tambah M2 7 dikali dengan V2-nya, di sini A-nya kita dapat 5 ya. Nah, kemudian dibagi dengan K yaitu 1020. Kita selesaikan, kemudian kita jumlahkan, dibagi 120 dapat 1/16. Ya. Nah, X kuadrat sama dengan 1/16. Kalau berarti X-nya tinggal kita akarkan ini. Akar 1/16 adalah 1/4 atau sama dengan 0,25 meter.
Oke, kemudian kita lanjut di bagian C. Besar kecepatan dari balok 2, ya. Jadi berapa kecepatan balok 2 ini setelah balok 1 terlepas dari pegas? Nah, kita lanjutkan. Oke. Besar kecepatan dari balok 2, berapa besar kecepatan ini setelah balok 1 terlepas dari pegas? Oke. Jadi kan tadi si balok 1 ini kan akan menekan pegas, berarti energinya itu akan terserap ke pegas dan benda M2 ini. Akibatnya M1 akan berhenti. Nah, tentu ini akan mengalami pertambahan kecepatan karena dia ditekan oleh M1. Nah, sekarang berapa kecepatannya? Nah, jadi besar kecepatan dari balok 2 setelah balok 1 terlepas dari pegas. Jadi, setelah balok 1 terlepas dari pegas, maka kecepatan balok 1 itu sama dengan 0. Jadi ketika misalnya si balok 1, kan mereka bersama-sama bergerak nih setelah tumbukan. Nah, ketika si M1 ini terlepas, berarti kecepatan aksennya itu sama dengan 0. Nah, jadi tinggal kita pakai lagi hukum kekalan momentum, bahwa P sebelum sama dengan P setelah. P sebelum ini hati-hati. Yang dimaksud dengan P sebelum ini ketika bergerak bersama. Ketika bergerak bersama. Bukan tumbukan sebelum, bukan tumbukan. Kan ada 3 kejadian nih. Yang pertama, si M1 menumbuk pegas yang terhubung benda 2. Ya kan? Jadi, kejadian pertama sebelum tumbukan nih. Ini sebelum tumbukan. Kejadian kedua, mereka sudah tumbukan. Nah, kejadian 3, si benda 1 ini itu terlepas. Berarti ada 3 kejadian. Ya, ada 3 kejadian. Nah, yang dimaksud di sini adalah kejadian 2 dan kejadian 3. Berarti kejadian ketika bergerak bersama dan kejadian ketika terpisah. Ya, terpisah. Nah, sedangkan ketika bergerak bersama berarti M1 tambah M2 dikali V. Ya, karena kan mereka bergerak bersama, berarti momentum totalnya itu sama dengan M1 tambah M2 dikali V. Sedangkan ketika telah terpisah, nah, si dua benda ini punya momentum masing-masing, yaitu M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kan di kejadian ketiga kan benda M1 kan sudah berhenti. Berarti ini sama dengan 0 karena V1 aksennya sama dengan 0. Berarti tinggal M2 V2 aksen. Nah, V2 aksennya lah yang mau kita cari. Jadi V2 aksennya sama dengan M1 tambah M2 dikali V dibagi M2. Nah, M1 tambah M2 berarti berapa tadi itu? Berapa masanya? M1 tambah M2, coba lihat, berarti 2 ditambah 5. Ya, 2 tambah 5 berarti 7. 7 dikali kecepatannya 5 dibagi 5. Coret, berarti kecepatannya 7 meter per second. Nah, coba perhatikan. Kecepatan sebelum tumbukan si benda 2 ini kan 3. Akibat tumbukan, energi yang dimiliki oleh benda 1 terserap. Terserap ke pegas dan terserap ke M2. Sehingga kecepatan M2 ini bertambah dari 3 menjadi 7 meter per second. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Sebuah benda titik mula-mula diam di permukaan lintasan licin seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Benda 1, ya, benda 1 yang ini masanya 1,5 kg berada di titik A. Kemudian terletak di ujung lintasan dengan ketinggian vertikal. Ini ketinggiannya 1 meter. Benda 1 kemudian meluncur ke bawah dan bertumbukan secara elastis dengan benda 2 yang masanya 0,5 kg. Jadi ini 1,5, ini 0,5. Nah, jadi setelah tumbukan antara benda 1 dan benda 2, kedua bendanya bergerak dengan kecepatan masing-masing. Nah, sekarang
jika diketahui bahwa benda yang ini bergerak menuju titik C, bergerak menuju titik C ke sini ya. Naik ke titik C dengan ketinggiannya yang ini 0,2 meter. Selanjutnya si benda C ini ya terlepas dan bergerak dengan kecepatan membentuk sudut 30 derajat. Ya, sudut 30 derajat terhadap horizontal. Berarti ini sudut ya apa namanya, kayak gerak parabola ya, setengah parabola. Nah, selanjutnya lepas dari sudut lintasan 30 derajat terhadap horizontal. Pada titik tertinggi, ini titik tertingginya di sini, si benda 2 ini kemudian menumbuk tembok dan kemudian terpantul dengan kecepatan setengah dari kecepatan sebelum tumbukan. Berarti sebelum tumbukan dengan tembok ini punya kecepatan. Nah, setelah tumbukan kecepatannya berubah menjadi separuhnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah mereka tumbukan? Yang kedua, kecepatan benda 2 ini sebelum bertumbukan dengan tembok. Berapa kecepatannya ini sebelum dia bertumbukan dengan tembok? Nah, sekarang kemudian impuls yang dihasilkan benda 2 terhadap tembok. Berapa impuls ya yang dihasilkan benda 2 terhadap tembok? Nah, sekarang jadi ini gabungan antara energi dengan tumbukan, momentum. Jadi yang pertama kita cari dulu berapa kecepatan benda 1 dan benda 2. Ini kalau untuk mencari ini ya langsung saja ya. Karena ini kan tidak ada gaya gesekan, berarti langsung kecepatannya benda ini di titik ini ya langsung kita pakai energi. Jadi energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi energi kinetik 1 maksud saya adalah saya kasih O ya. Energi kinetik di titik awal, A. Saya kasih A. A, ini B. Jadi energi kinetik di titik awal dijumlahkan dengan energi potensial titik awal pasti sama dengan di B kinetik dan jumlah kinetik dan potensialnya pasti sama karena kan ini licin. Berarti tidak ada gaya non konservatif yang bekerja. Nah, sedangkan di sini dikatakan bahwa kan jatuh bebas. Berarti dia tidak punya EK. Yang ada cuma Mg H1. Kemudian di sini di titik B dia tidak punya ketinggian. Di sini EPB. Dia tidak punya ketinggian, berarti potensialnya 0. Berarti sama dengan 1/2 M V B kuadrat. Ya. Langsung saja M-nya coret. Berarti V-nya sama dengan akar GH. Nah, oleh karena itu langsung V1-nya sama dengan 2GH1. Jadi ini kan 2. 2GH1 sama dengan V kuadrat. Berarti V-nya sama dengan akar 2GH1. Langsung saja kita masukkan 2 kali 10 kali 1 berarti 2 akar 5. Selesai masalah ya. Jadi ini sebenarnya ada penjelasannya tapi saya langsung saja ke persamaannya. Karena ini kan memang ini jatuh bebas ya. Jatuh bebas artinya kita tidak lempar, dilepas begitu saja, tidak punya kecepatan awal, kemudian lintasannya licin. Nah, sekarang kita mau cari ini berapa kecepatan benda 2. Nah, kecepatan benda 2 karena kan mereka tumbukan, berarti dapat kita gunakan rumus kekekalan momentum. Yaitu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, makanya ini persamaannya. Jadi, momentum sebelum tumbukan oleh benda 1 dijumlahkan dengan momentum sebelum tumbukan oleh benda 2 sama dengan momentum benda 1 setelah tumbukan dijumlahkan dengan momentum benda 2 setelah tumbukan. Nah, coba kita perhatikan bahwa kan benda 2-nya kan awalnya diam, berarti ini sama dengan 0 karena V2-nya 0 kan. Jadi awalnya diam. Berarti langsung saja M1 yang ini berarti M1 V1 aksen
kita satukan ya. Ini nih. M1V1 dikurang ya, dikurang M1V1 aksen sama dengan M2V2 aksen. Nah, coba kita lihat di sini. Di soal dikatakan bahwa tumbukannya adalah mana? Tumbukannya elastis. Masih ingat tumbukan elastis E-nya sama dengan berapa? Ya, kalau tumbukan elastis E-nya sama dengan 1. Koefisien restitusinya sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan minus V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Nah, dari sini kita dapat persamaannya ini. Bahwa kecepatan benda setelah tumbukan sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, tinggal yang ini ya, ini kita substitusi masuk ke dalam sini. Jadi substitusi ini ke sini. Akan kita peroleh M1V1 dikurang V2 tambah V1 sama dengan M2V2 aksen. Nah, kemudian kita sederhanakan secara matematis ya. Jadi kita kali masuk lagi M1 kali V1, M1 kali V2 aksen ditambah M1 kali V1 sama dengan M2 V2 aksen. Baru kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan nanti dapat seperti ini. 2 kali M1 V1 ya, 2 kali coba lihat. Ini kan M1 V1. Ini juga M1 V1. Berarti 2 kali ya. 2 kali M1 V1 sama dengan M1 tambah M2 V2 aksen. Nah, dari sini tinggal berarti V2 aksennya itu sama dengan 2M1 V1 ya. 2M1 V1 dibagi M1 tambah M2. Tinggal kita masukkan nilainya. Ya, tinggal masukkan nilainya. Nah, nanti kita akan peroleh nilai seperti ini. Ya. Berarti V2 aksennya sama dengan 2 kali 3/2 dibagi 3/2 tambah 1/2. Nanti dapat 3/5. Mohon supaya diperiksa kembali, dikoreksi kembali. Siapa tahu saya ada salah perhitungan ya. Atau salah dalam permainan matematikanya. Nah, kita sudah dapat V2 aksennya. Dari V2 aksen tinggal kita substitusi masuk ke sini. Nah, dapatlah nilai V1 aksen yaitu akar 5 meter per second. Ini seperti biasa bahwa saya memasukkan nilai di akhir. Nah, tapi kembali ke teman-teman, boleh juga mulai dari awal sudah memasukkan nilainya M1, V1 dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati ketika kita memasukkan angka di awal, itu akan sangat sulit untuk kita untuk mengkoreksi jika ada kesalahan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kecepatan benda 2 sebelum bertumbukan dengan tembok. Kita mau cari. Ini kan lintasannya licin kan? Lintasannya kan licin. Berarti lagi-lagi kita pakai hukum kekalan momentum. Bahwa momentum ya, momentum di titik B sama dengan momentum sebelum menembus titik C. Jadi tidak usah kita perhatikan sudut-sudut ini sebenarnya ya, karena kan dikatakan licin, berarti pasti tidak terjadi kehilangan energi. Ya, pasti tidak terjadi kehilangan energi. Energi kinetik tambah potensialnya pasti kekal, atau energi mekaniknya pasti kekal. Nah, oleh karena itu, tinggal kita gunakan hukum kekalan energi mekanik. Energi mekanik di B, perhatikan. Di B itu dia cuma punya energi kinetik. Jadi tidak punya potensial karena kita posisinya di acuan. Ya, hanya 0. Tetapi di sini beda. Di sini dia punya ketinggian. Ya, dia punya ketinggian. Nah, langsung saja. Berarti EB sama dengan EC. EB, EK tambah EP, EP-nya 0. Kemudian EC-nya sama dengan 1/2 MVC kuadrat. Ini adalah energi kinetik ditambah yang ini kan EKC ditambah EPC. Oke, jadi di sini tidak ada penggunaan sudut. Kita belum pakai sudut ya. Nah, kita masukkan EB-nya 1/2 MVB kuadrat, kemudian EKC-nya 1/2 MVC kuadrat ditambah MGHC. Ini yang kita mau cari nih.
VC-nya sebelum tumbukan. Tetapi yang menjadi masalah kita tidak tahu berapa ketinggian HC-nya. Nah, kita tidak tahu berapa ketinggian HC-nya berapa. Oh maaf, HC-nya kan diketahui ya. HC-nya itu berapa di sini? Oh sorry. EB sama dengan EC, berarti ini yang ada kan EKB. Dia tidak punya ketinggian ya, berarti E-nya 0. Sedangkan EKC-nya punya ketinggian di soal. Maaf, oh ini titik C ya, bukan yang ini. Bukan yang ini. Di sini dulu yang kita lihat. Ini dulu yang kita lihat. Berarti ini EB dengan C kekal momentumnya. Ya, kekal momentumnya. Berarti langsung saja seperti ini. 1/2 MVB kuadrat sama dengan 1/2 MVC kuadrat ditambah MGHC. Kita masukkan nilainya ini 1/2. Oke, bentar. 1/2-nya M-nya kita coret ya, sorry. M-nya ini MB kita coret. Kemudian kita kalikan dengan 2, berarti ini habis, ini juga habis, ini menjadi 2G HC. Berarti VC kuadrat tambah VB kuadrat sama dengan 2G HC. Tinggal masukkan VB-nya berapa? 3/5 / 2 ditambah 2 kali 10 dikali 0,2. 0,2 itu tingginya HC. Nah, kita dapat 49, berarti VC-nya sama dengan 7 meter per second. Berarti kecepatannya di sini ya, VC-nya ya, itu adalah berapa tadi? 7 meter per second. Nah, kemudian saat menumbuk balok, benda 2 berada pada posisi tertingginya. Nah, berarti kecepatan dalam arah vertikalnya, nah masih ingat di gerak parabola? Dia kan, jadi si B ini, MB ini kan bergerak begini. Ya, berarti dia ini 30 derajat kan? 30 derajat. Berarti kan dia bilang bahwa ketika dia menumbuh tembok, itu sebenarnya dia berada pada posisi tertinggi. Kalau di posisi tertinggi berarti VY-nya sudah jelas 0. Yang ada itu cuma Vx-nya. Ya, Vx-nya. Sedangkan Vx itu sama dengan kecepatan awalnya Vc cos theta. Ya. Berarti V-nya itu ya, itu yang ada adalah Vx-nya ya. Oke, Vx-nya sama dengan Vc cos theta, berarti Vc cos 30 derajat sama dengan 6,062. Berarti kecepatannya di sumbu X pada titik tertinggi itu adalah 6,02. Tapi di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Ya, gerak parabola. Nah, andai kata soalnya diketahui, ketinggiannya di sini, ya, ketinggiannya di sini, maka bisa kita langsung saja, misalnya di sini titik D ya, di sini diketahui misalnya H3. Andaikan H3 diketahui, kita bisa langsung menggunakan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Energi mekaniknya di B berarti energi kinetik saja, potensial tidak ada, sama dengan di sini berarti energi kinetik C ditambah energi potensial C. Tapi kan ketinggiannya tidak diketahui, makanya kita harus cari B ke C, kemudian C ke sini. Oke, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah punya bahwa ketinggiannya di sumbu X itu, kecepatannya di sumbu X itu adalah positif 6,062. Nah, ini sebelum tumbukan. Setelah tumbukan dikatakan bahwa kecepatannya menjadi 1/2-nya. Berarti kecepatannya setelah tumbukan, berarti tumbukan dengan tembok ya. Dengan tembok dikatakan bahwa kecepatannya adalah separuh dari ini. Berarti 6,02 dibagi 2. Tanda minus menunjukkan bahwa berlawan arah. Ya, berlawan arah dari ini. Nah, sekarang kita sudah dapat berapa kecepatannya setelah tumbukan. Nah,
impuls yang dihasilkan benda 2 terhadap tembok. Impuls yang dihasilkan benda 2 terhadap tembok. Masih ingat rumus impuls? Ya, impuls itu kan sama dengan massa dikali dengan perubahan kecepatannya. Ya, massa dikali, boleh juga F kali delta T, ya. Tapi kan kita tidak tahu gayanya dan waktunya. Nah, kita pakai persamaan ini. Jadi impuls sama dengan massa M2 dikali perubahan kecepatannya. Langsung saja, ya. Berarti M2 AVX, ya. M2 dikali kecepatan akhirnya, berarti kecepatan saat tumbukan separuh dari kecepatan awal, berarti minus 0,5 Vx. Kenapa minus? Karena arahnya berbeda. Dikurangi dengan kecepatan sebelum tumbukan dengan tembok, berarti 0,5 Vx dikurang Vx. Ini menjadi minus 3/2 Vx, ya. Nah, langsung saja M2 dikali 3/2 Vx sama dengan 0,5 dikali 3/2 dikali 6,062. Nah, ini kalau diselesaikan dapat minus 454 kg meter per second. Sekali lagi silakan dicek kembali soalnya ya. Dicek ulang pembahasan ini, jangan sampai saya ada kesalahan perhitungan atau kesalahan dalam mengerjakan secara runut ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah mobil sedang bergerak lurus ke arah timur. Jadi ada mobil bergerak ke arah timur, ini seperti ini ya, ke sana. Kecepatannya 13 meter per second, tiba-tiba ditabrak oleh mobil box bergerak dengan kecepatan VB 20 meter per second dari arah utara menuju selatan. Berarti dari sini ke sini ya, ke selatan. Ini kan utara, ini selatan. Berarti terus dikatakan bahwa setelah tabrakan kedua mobil bersatu. Nah, ini bersatu ya. Karena satu dari atas, satu ke sini, berarti kira-kira arahnya ke sini, ya kan? Ya, kira-kira arahnya ke sini. Nah, cuma kita tidak tahu sudutnya seperti apa. Yang jelas lebih condong ke selatan. Oh, belum tentu, karena kan masanya berbeda. Meskipun kecepatannya ini besar, ya, kecepatannya ini besar, tapi kita lihat lagi masanya mempengaruhi. Massa juga ikut mempengaruhi. Jadi nanti kita akan cari pada perhitungan. Nah, massanya mobil ini 600, sedangkan massa mobil box ini lebih besar, yaitu 750 kg. Tentukanlah kecepatan akhir dari kedua mobil. Nyatakan dalam bentuk notasi vektor satuan. Kita mau cari berapa kecepatannya ini, kan dia bergerak bersama-sama kan? Nah, berarti V aksennya yang kita cari. V-nya setelah dia tumbukan. Kemudian kan di sini dikatakan dalam notasi vektor satuan. Berarti ini kan ada sumbu X dan sumbu Y-nya nih. Karena kan dia bergerak di tumbukannya 2 dimensi. Coba 1 dimensi, kita cuma menggunakan satu sumbu saja, sumbu X saja atau sumbu Y saja. Ini karena 2 dimensi, maka kita menggunakan 2 sumbu. Nah, oleh karena itu, kalau mau cari berapa kecepatan akhirnya, tinggal kita pakai kekekalan momentum. Jadi momentum, karena momentum itu adalah vektor, maka kita harus bagi momentumnya di sumbu X dan momentumnya di sumbu Y. Nah, sekarang momentum di sumbu X. Nah, momentum di sumbu X, ya, itu langsung saja yang bergerak di sumbu X itu kan cuma mobil. Maka ini kan sebenarnya ini momentum mobil ditambah momentum box sama dengan momentum momentum mobil aksen ditambah momentum box aksen, tapi kan bergerak sama-sama. Nah, coba lihat, karena di sumbu X itu kan boxnya di sumbu Y, berarti ini 0. Makanya langsung saja M massa mobil dikali kecepatan mobil di sumbu X, ini I artinya sumbu X ya. Kemudian dijumlahkan massa mobil tambah massa box karena dia bergerak bersama-sama setelah tumbukan, dikali dengan kecepatan setelah tumbukan, ya, dan sumbu I-nya.
Berarti langsung 600 kali 13 sama dengan 600 tambah 750 dikali V aksennya. V aksen ini saya maksud adalah kecepatannya di sumbu X atau 5,77 meter per second. Ini di sumbu X atau boleh saya tulis V aksennya sama dengan 5,77 I. Nah, sekarang di sumbu Y-nya. Nah, di sumbu Y-nya ini si mobil ini dia tidak bergerak di sumbu Y. Kawalnya berarti langsung saja yang ada itu box. Berarti MB VB ya. Kenapa di sini min J? Karena kan arahnya minus ke bawah ya, minus. Kemudian ini bergerak bersama-sama MB tambah MV, V aksen min J karena kan bergerak ke sini ya, berarti negatif J. Kalau ini tadi positif I ya, kalau ini negatif karena kan ke bawah. Nah, tinggal kita masukkan 750 kali 20, 600 tambah 750. Kita selesaikan, dapat kecepatannya di sumbu Y itu 11,11 meter per second. Ya, ini sebenarnya kalau sudah seperti ini tidak usah kita tuliskan ya. Ini tidak usah kita tuliskan. Karena kan ada VY-nya di sini, sudah menunjukkan. Tetapi karena soal meminta, kita tulis dalam satuan, vektor satuan, berarti ini menjadi 11,11 meter per second J minus. Ya, J ini menunjukkan bahwa di arah negatif. Di arah minus Y negatif. Nah, kemudian baru kita cari berapa V totalnya. V total itu vektor berarti tinggal Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. 5,77 pangkat 2 ditambah 11,11 pangkat 2. Silakan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan, dapat 12,5 meter per second. Jadi kecepatan kecepatan benda ini secara sama-sama adalah 12,5. Dan kecepatannya di sumbu X itu ini, kecepatannya di sumbu Y ini. Nah, sekarang ini tadi bagaimana arahnya setelah tumbukan? Ya, arahnya tinggal kita pakai tangan ya. Tan theta itu adalah sumbu Y dibagi sumbu X. Berarti kecepatan di sumbu Y dibagi kecepatan sumbu X. Berarti 11,11 dibagi 5,77 dapat, ini kalau kita selesaikan ya, dapat minus 1,92 ya, 1,92. Kemudian tantangannya ya adalah ini minus ya di sini. Maaf, ini minus. Makanya di sini minus 1,92. Arcus tan minus 1,92 adalah 62,49 derajat. Berarti kira-kira ini kan timur. Nah, dia kira-kira 62,49 ya, 49 derajat. Nah, sekarang kita lanjut kinetik yang hilang. Ya, energi kinetik yang hilang, langsung saja energi kinetik yang hilang tinggal kita perkurangkan. Kinetik awalnya dikurangi kinetik akhirnya. Kinetik awal maksudnya di sini total ya, total. Jadi total kinetik awal kita jumlahkan dengan kita kurangi dengan akhir. Ya, akhir. Nah, karena kinetik itu kan bukan vektor ya, bukan vektor, berarti langsung saja. Langsung di sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, saya koreksi, ini mobil, ini VM, ini box, ini VB. Ya. Nah, ini tidak ada lagi sumbu X, sumbu Y karena kinetik itu skalar bukan vektor. Langsung kinetik awal totalnya 1/2 M mobil dikali kecepatan mobil kuadrat ditambah 1/2 M box dikali kecepatan bus kuadrat dikurangi 1/2 ya. Karena di akhir itu mereka bergerak bersama-sama, berarti tinggal massa mobil ditambah massa box kita jumlahkan karena kan bergerak sama-sama ya, dikali dengan kecepatan sama-samanya. Nah, kemudian kita masukkan semua besaran-besaran, itu akan kita peroleh nilainya ya. Masukkan 1/2 massa mobil 600, kecepatan mobil sebelum tumbukan 13 pangkat 2, massa box 750 dan kecepatan box sebelum tumbukan 20 pangkat 2.
Kemudian massa mobil tambah massa box 16 tambah 750. Kecepatan sama-sama setelah tumbukan 12,5 ya. Berarti ini kita hitung semuanya, kita hitung. Kemudian dapat yang ini 50.700, sedangkan yang ini adalah 57.000, yang ini. Yang ini 57.000, kemudian yang ini adalah 150.000. Kemudian yang ini itu adalah 105.468. Kita jumlahkan kemudian dikurangi, akan dapat energi yang hilang sebesar 95231,25 joule. Ya. Energi yang hilang ini bisa saja dalam bentuk energi panas dan lain sebagainya, digeserkan ya, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembahasan secara lisan 3 nomor ya, nomor 1, kemudian ada nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya ada pembahasan secara tulisan, secara tertulis. Silakan di screenshot nomor 4. Ini soalnya, kemudian untuk bagian A-nya ini bagian A-nya, silakan di screenshot. Jawaban untuk bagian A ini kemudian kita lihat untuk B, ini jawabannya. Silahkan di screenshot. Dan langsung saja untuk bagian C-nya ini. Kemudian C ini ya jawabannya. Kemudian untuk soal nomor 5, silahkan. Kemudian ini jawaban untuk bagian A-nya. Kemudian untuk bagian B-nya ini jawabannya. Silakan di screenshot. Kemudian kita lanjut di bagian C-nya. Selanjutnya ini jawaban C-nya. Nah, itulah tadi soal-soal untuk latihan latihan terbimbing. Sekarang kita masuk ke latihan mandiri. Jadi harapannya dengan mengerjakan latihan mengerjakan dan memahami latihan terbimbing tadi 5 nomor, teman-teman sudah bisa mengerjakan latihan mandiri ini. Kami setelah menyiapkan beberapa soal. Jadi ini soal yang pertama, silahkan di screenshot. Kemudian ini untuk soal nomor 2.
Soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Ada soal nomor 6 juga. Oke, nah cukup. Demikianlah pembahasan soal baik secara tertulis, baik secara lisan maupun tertulis, dan beberapa soal-soal latihan mandiri. Nah, latihan mandiri ini cukup mudah ya, jauh lebih mudah dibandingkan dengan soal-soal untuk latihan terbimbingnya atau pembahasan soal yang telah kita bahas tadi. Nah, semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan mandiri ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika teman-teman telah menemukan jawabannya. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.